Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu dan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab atau buku 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Ya, pembahasan hari ini insyaallah melanjutkan pada sebab yang ke-43 ya. Betul Bapak Ibu? Sudah lupa ya? Betul? Terakhir kita sampai sebab ke berapa? Ya? Kami lupa Pak Ustadz, karena kami sudah baca semua. Masya Allah ya, belum dibahas sama Ustadznya udah dibaca bukunya semua sampai halaman terakhir. Gimana? Dalam catatan saya kita sampai 42 kemarin ya. Berarti hari ini kita masuk 43. Saya mau tanya dulu, bener apa enggak? Ternyata Bapak Ibu menjawabnya wallahu a'lam. Emang gak dicatat ya? Iya, karena sudah lama ini libur sih ya. Kita ketemu lagi pada pagi hari ini. Kenapa libur? Karena Bapak Ibu kelihatannya kemarin banyak yang berangkat haji kayaknya. Iya. Jadi kajian diliburkan Pak, karena sebagian besar jamaah ini di sini katanya sebagian besar berangkat ibadah haji, jadi ustadznya diliburkan. Masya Allah. Jadi bukannya ustadz yang berangkat, jamaahnya yang berangkat. Betul Bapak Ibu? Baik, kita masuk kepada halaman 106 ya. Silakan kita buka di halaman 106. Sesuai dengan catatan saya bahwa terakhir kita sampai ke 42 ya. Sebab terhindar dari siksa kubur, yaitu tidak gulul, tidak mengambil harta hasil korupsi, tidak menipu, berkhianat, ya, berbuat curang dan lain-lain. Nah, hari ini kita masuk kepada sebab yang ke-43 dari 50 sebab yang tercantum di buku ini. Kita masuk ke sebab ke-43 halaman 106. Sebab terhindar dari siksa kubur, yang sebetulnya intinya adalah semua ketaatan dan kebaikan kita lakukan, semua kejahatan dan keburukan, dosa dan kemaksiatan kita tinggalkan. Itu saja, insya Allah kita terhindar dari siksa kubur. Segala kebaikan yang wajib dan sunnah kita kerjakan. Adapun segala keburukan yang haram, yang makruh, yang syubhat, yang sia-sia, ya, yang berdosa, kita tinggalkan semuanya. Tinggal kita setelah itu banyak-banyak beristighfar dan bertaubat. Insya Allah kita terhindar. Jadi contoh-contoh yang ada di buku ini hanya beberapa saja, tidak semuanya ya kita tulis, karena memang di sini hanya contoh yang kita dapatkan dalilnya. Apa saja perbuatan yang bisa terhindar dari siksa kubur untuk kita kerjakan, dan apa saja perbuatan yang terhindar dari siksa kubur kalau kita tinggalkan. Nah, di sebab yang ke-43 ini diantaranya adalah tidak berdusta dan menyebarkannya.
tidak berdusta dan menyebarkan kedustaan. Ini merupakan salah satu sebab seseorang itu terhindar dari siksa kubur. Karena berdusta ini merupakan perbuatan dosa besar. Dan berdusta tentunya menimbulkan kemudaratan di dunia sampai ke akhirat. Dan orang yang suka berdusta, maka dia bukanlah seorang mukmin, apalagi orang yang bertakwa. Karena orang yang suka berdusta, suka berbohong, Rasul menyebutnya sebagai muslim munafik. Dan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, di awal-awal, bahwa salah satu sebab terhindar dari siksa kubur adalah tidak menjadi orang munafik. Nah, salah satu sifat, sikap, karakter, perbuatan orang munafik adalah suka berdusta. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada tiga tanda bagi orang-orang yang dikatakan munafik. Ayatul munafik thalath. Tandanya orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berbicara suka berdusta. Yang kedua, apabila berjanji suka ingkar janji. Dan yang ketiga, apabila diberikan amanah maka dia suka berkhianat. Ini tanda yang paling banyak yang Rasul sebutkan di hadis. Sebetulnya masih ada tanda-tanda yang lain. Bahkan saya kumpulkan sekitar ada 50 tanda dalam buku saya yang berikutnya. Ya, insyaallah 50 tanda-tanda orang munafik. 50 tanda. Tetapi salah satunya yang terbesar, bahkan Rasul sebutkan yang pertama kali adalah kalau berbicara suka bohong. Ya, termasuk riya juga, bermuka dua, ya, akhlaknya tercela, bakhil, kikir, dan lain-lain. Nah, di sini kita lihat tidak sedikit kaum muslimin yang suka berdusta untuk sekedar, untuk apa? Menutupi kekurangan dan kelemahannya. Dia punya kelemahan, dia kekurangan dalam sesuatu misalnya, maka dia berdusta untuk menutupi kekurangan dan kelemahannya. Atau kadang-kadang berdusta karena ingin memamerkan kelebihan. Ingin memamerkan kelebihan, maka rela dia berdusta. Kenapa? Dia ingin tampil lebih baik dan dipuji oleh manusia. Dan kedustaan ini banyak dilakukan oleh manusia. Dan kedustaan merupakan dosa pada lisan dan tulisan. Dulu barangkali lisan kita yang berbicara, tetapi saat ini mungkin lisan tidak berbicara, tapi dalam tulisan-tulisan di sosial media, video-video, juga banyak sekali kedustaan-kedustaan yang tersebar. Baik kedustaan atas nama pribadi-pribadi masing-masing orang, ya, dia berdusta untuk menutupi kekurangannya, dia berdusta untuk memamerkan kelebihannya, atau dia berdusta untuk menjatuhkan kehormatan orang lain. Bisa jadi dia berdusta kepada Allah, dia berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berdusta kepada para malaikat, dia berdusta kepada sesama orang-orang beriman. Bahkan dia pun bisa berdusta kepada makhluk yang lain. Ya. Jadi orang yang beriman, mukmin sejati, apalagi dia bertakwa, tidak mungkin dia berdusta. Dia orang yang jujur. Tanda-tanda orang yang beriman, mukmin sejati, mukmin yang hakiki, dia bertakwa, soleh dan soleha adalah syiarnya adalah jujur, jujur dan jujur. Tidak mungkin berdusta. Tidak mungkin manipulasi data. Data dimasukin seakan-akan ada pekerjaan, padahal pekerjaan nggak ada. Duitnya keluar bagi-bagi meja ke meja. Nah, ini terjadi di kantor-kantor. Karena ada ikhwan yang cerita kepada saya demikian di tempat dia bekerja. Saya suruh keluar, nggak mau keluar. Akhirnya dapat juga cipratan amplop kepada dia dan akhirnya dia nggak ngaji lagi. Musibah itu. Ada ikhwan yang ngajinya rajin banget. Di mana saya mengajar, ada dia di sop pertama. Di mana saja, dikejar terus. Apapun temanya, datang dia. Masya Allah, ini murid saya yang paling rajin di antara semuanya. Artinya di mana saya mengajar, ada dia. Ketika dia masih kuliah, maka dia rajinnya luar biasa. Begitu dia selesai kuliah, dia bekerja. Nah, di tempat pekerjaannya itulah dia cerita kepada saya banyak manipulasi data. Dan dia adalah seorang pegawai yang dipekerjakan di bagian komputer untuk memasukkan data-data. Memang ahlinya di komputer. Dan dia cerita seperti itu, bahwa kadang-kadang tidak ada kerjaan Pak Ustadz, tapi disuruh masukin data fiktif. Ya namanya
masukin data seakan-akan ada pekerjaan, ada order, ada tender, keluarlah turun tuh uang dari pemerintah. Nah, begitu turun dibagi-bagi dari meja ke meja, dari pimpinan sampai bawahan dapat semua. Dan harus dapat supaya mereka tutup mulut berjamaah. Jadi bukan sholat berjamaah saja, tutup mulut berjamaah artinya salah satu buka kena semua. Jangan sampai salah satu orang tidak mendapatkan uang. Harus dapat supaya dia tidak berani membuka cerita ini. Nah, ikhwan ini nggak mau terima, nggak mau, ini haram, ini nggak boleh, ini nggak halal. Nah, awal-awal begitu biasa, baru masuk kerjaannya. Cerita ke saya bilang antum keluar, bahaya itu. Kenapa? Pimpinan tertinggi langsung datang menghadap dia. Kamu nanti saya ajarkan nakal ya. Pimpinannya mengajarkan. Kamu nanti saya ajarkan nakal ya. Kamu masih baru ya. Begitu azan zuhur langsung ke masjid sendirian. Yang lain nggak ke masjid. Begitu azan zuhur langsung ke masjid sendirian. Jenggot sendirian, nggak isbal sendirian. Di tengah-tengah komunitas, lingkungan, di kantor yang semuanya perampok, pembegal, mengambil uang rakyat. Keluar antum, fitnah ini bahaya. Akhirnya dia nggak mau keluar, berkali-kali curhat tapi dikasih tahu nggak mau. Ya sudah, betul aja apa yang terjadi. Sampai hari ini sudah bertahun-tahun tidak datang lagi kajian saya. Lepas total, futur sangat parah. Ya, kenapa? Lama-lama dia terima juga amplop itu, dia lihat, wah gede juga ini. Dikasih lagi kedua, kasih lagi ketiga, masukin lagi data, ya kecemplung dia, tenggelam di situ sampai hari ini, nggak ngaji lagi sama sekali. Waktu masih kuliah, wah idealis banget kan, ya tegakkan sunnah, hidupkan tauhid, oh masya Allah masih kuliah. Nah, belum kerja, nanti coba kerja. Ketika sudah masuk ke lapangan, ke masyarakat, coba buktikan ilmunya. Ternyata fitnahnya begitu banyak. Termasuk kita nih di masjid ngomongnya enak, kayaknya semangat banget ya. Coba kalau kita kerja sama orang lain. Di sana ternyata banyak sekali praktek-praktek yang kita lihat penyimpangan, kerusakan, kemaksiatan, kezaliman, dan kita disuruh sama siapa? Sama peraturan di tempat kita bekerja oleh pimpinan langsung yang punya perusahaan. Gimana? Kalau kita keluar, nanti gimana anak saya, istri saya? Bagaimana kalau saya keluar, bagaimana anak saya, istri saya? Akhirnya bertahan. Lama-lama kecipratan juga, akhirnya nyemplung berjamaah. Dan akhirnya tinggallah kajian-kajian yang biasa dia hadiri. Jadi berbuat kedustaan awalnya ini. Manipulasi data, dusta, seakan-akan gini jujur, tidak jujur berjamaah. Mereka dari atas sampai ke bawah. Tidak ada yang berani lapor. Tapi kalau sudah satu orang membocorkan, kena semua. Dan itu terjadi di tempat-tempat yang lain. Kenapa mereka membocorkan? Karena mereka merasa kok sedikit, yang itu kok banyak. Kan dia tahu berapa keuntungannya. Minta lagi nggak mau ditambahin. Ayo dong tambah lagi, mau dikasih. Kalau gitu saya bocorin, biar sekalian kita kena semua. Akhirnya ketangkap sama KPK. Kadang-kadang KPK itu bisa menangkap gara-gara satu orang membocorkan. Karena mereka merasa kok tidak adil dalam pembagian kue kebohongan. Iya, na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang berdusta ini macam-macam ya bentuknya. Profesinya mungkin dia berdusta ketika dia sebagai penyanyi, sebagai pekerja film, mungkin sebagai politikus, mungkin sebagai wartawan gosip, mungkin sebagai pedagang, sebagai pejabat. Apa saja profesinya, terbuka peluang untuk berbohong. Intinya apa? Ingin menutupi kekurangan, dia berbohong. Atau untuk memamerkan kelebihan, dia berbohong. Atau menampakkan seakan-akan dia orang yang baik, dia berbohong. Atau ingin menghancurkan kehormatan orang lain, dia pun berbohong. Dan ini yang paling banyak saat ini. Menghancurkan kehormatan orang lain. Dia berani berdusta, menyebarkan kebohongan, fitnah-fitnah yang sebetulnya orang tersebut tidak melakukan, tapi dia katakan dia melakukan. Dibuatlah bukti-bukti yang sebetulnya itu bukan bukti. Digiringlah opini, dibuatlah propaganda supaya masyarakat kaum muslimin di Indonesia ini akhirnya semuanya menyatakan memang dia bersalah. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Di pengadilan pun bisa disuap hakimnya, jaksanya, pengacaranya, polisinya.
Ini terjadi, bukan kita katakan semuanya seperti itu, tapi sering terjadi yang kita baca di sosial media. Kedustaan kan? Asal bisa bayar pengacara yang handal, ya, kong kali kong, akhirnya yang menang adalah orang-orang yang bermaksiat. Kedustaan, yang benar jadi salah, salah jadi benar. Na'udzubillah min dzalik, ya. Memang fitnah luar biasa di zaman sekarang ini. Ada orang yang tidak mengerjakan dikatakan mengerjakan. Ada orang yang tidak mengatakan dikatakan dia mengatakan. Menuduh-nuduh orang lain tanpa bukti. Benar saja aib orang lain benar itu sudah berdosa kita bongkar. Karena nggak boleh kita membongkar aib orang lain, itu kan ya dosa ya. Benar saja nggak boleh kita sebarluaskan. Tambah lagi ini udah nggak benar disebarluaskan lagi. Dialah tukang fitnah. Dan orang yang tukang fitnah ini diancam dengan neraka, diancam juga dengan siksa kubur. Ya, termasuk belum lama kan Ustadz kita Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah dituduh-tuduh juga dengan kedustaan-kedustaan yang luar biasa oleh orang yang mengikuti hawa nafsu. Beliau rahimahullah sudah meninggal dunia, meninggalkan begitu banyak kebaikan ya kepada kaum muslimin. Ya pastilah dia punya kekurangan, dia manusia bukan malaikat, tetapi dibandingkan kelebihannya insya Allah lebih banyak kelebihannya. Nah, orang-orang yang melihat dakwahnya semakin lama semakin tersebar, semakin terbuka, semakin banyak orang yang berhijrah, bertaubat, berubah, mengikuti Quran dan hadis, mereka tidak terima dengan kondisi seperti ini. Sudah lama memang ingin dicari-cari apa kesalahan. Kalau dicari-cari ya ketemu, pasti termasuk saya. Kalau dicari-cari pasti ada kesalahan. Namanya manusia. Tapi bukan ingin sengaja melakukan kesalahan, cuma ya mungkin tergelincir, miskomunikasi, salah persepsi ya, dan lain-lain. Tapi begitulah orang-orang yang hasad, iri, dengki dengan dakwahnya orang lain yang benar sesuai Quran dan Sunnah. Dia dengki, hasad, iri dan dengki. Kemudian dia cari-cari kesalahan. Yang benar pun dijadikan seakan-akan itu salah. Yang salah, wah sujud syukur. Dia bisa mendapatkan suatu kesalahan yang memang salah dia, betul, memang dia salah. Tapi kan nggak sengaja. Itu kan ijtihad. Itu kan adalah pendapat, dan pendapat itu banyak. Ulama manapun tidak ada yang sempurna, maksum. Meskipun namanya Kiai Haji Maksum. Ulama manapun pasti pernah keliru atau nggak kuat pendapat dia, ya, atau mungkin salah. Ya biasa saja, dia manusia. Kita nggak bisa mengatakan bahwa ustadz ini, ulama ini nggak boleh salah. Kalau salah berarti dia langsung kita hancurkan. Mana ada ulama yang sempurna? Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan lain-lain, para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, seterusnya, mereka pernah melakukan suatu kesalahan. Karena mereka manusia biasa. Tapi coba bandingkan dengan kelebihannya. Oh, luar biasa kelebihannya. Nah, seperti itu ya. Jadi digiringlah opini bagaimana caranya supaya manusia ini semakin benci sama orang ini. Benci dengan dakwahnya, benci dengan bagaimana ucapan-ucapannya, bagaimana tindakannya selama hidup di dunia. Ketika hidup diserang, ketika udah mati pun diserang juga. Tapi itu semua tidak akan bermanfaat dengan izin Allah. Justru semakin dijatuhkan seseorang yang banyak kebaikannya, itu sebetulnya promosi gratis. Jangan khawatir, ya. Ini promosi gratis, iklan gratis. Semakin banyak orang yang tercerahkan, yang awalnya nggak tahu jadi tahu, karena orang pengen tahu, orang kritis saat ini. Tersebar di sosial media, masa sih? Coba dicari tahu, coba tanya sana sini, ternyata nggak benar. Coba lagi, ternyata nggak benar. Oh, berarti ini yang benar. Akhirnya dicoba gali manhaj salaf, akhirnya berpindah. Alhamdulillah, banyak yang seperti itu. Maka kita dari satu sisi memang kita marah karena Allah ya, melihat kondisi seperti ini. Ini contoh yang paling gampang kan? Bapak Ibu tahu nggak sih cerita ini? Tentang seorang ustadz yang banyak dicaci maki di sosial media. Tahu nggak sih? Ya, ternyata ibu-ibu nggak tahu ya. Ibu-ibu kalau nggak tahu bisa dipahami, karena mereka ini di rumah sibuk masak, nyuci, Quran dan hadis.
Kalau kita tahu Pak, kita kan sering buka YouTube tuh, Instagram ya. Kalau mereka ibu-ibu jarang main Instagram, YouTube, Facebook ya, jarang. Handphone pun mungkin nggak punya. Jadi kesibukan ibu-ibu di rumah itu cuman masak, nyuci, dan Quran dan hadis yang dibaca. Betul Bu? Lempengin aja bener. Coba tanya Quran, tahu ayatnya? Saya tahu Pak Ustaz, ayat itu ada dalam Al-Quran. Ya udah gitu aja. Coba tanya hadis, hadis itu ada dalam kitab hadis. Nah gitu jawabannya kan enak kan? Tahu mereka. Baik ya, ini berita yang viral ya, sampai hari ini kita buka YouTube juga, Instagram, sosial media, ceritanya itu lagi ada oknum-oknum tertentu yang suka ingin menjatuhkan sunnah dan dakwah sunnah ini. Orang yang mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada Allah dan Rasul, intinya itu aja. Apa salahnya? Kalaupun dia ada kesalahan, ya sudah, dia manusia biasa, dia bukan malaikat. Tapi kan lihat kelebihan yang dia miliki. Tapi insya Allah, Allah melihat, Allah mendengar, dan Allah maha mengetahui. Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat zalim. Pasti itu. Dan tanpa kita doakan dia pun, Allah akan berikan balasan. Karena ada 3 dosa yang akan disegerakan balasannya, hukumannya di dunia. Yang kata Rasul, sebelum dia mati, dia akan mendapatkan balasan di dunia. Tidak menunggu disiksa kubur dulu. Di dunia sudah mendapatkan balasan dari perbuatan zalim, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim. 3 dosa ini yang akan disegerakan balasannya, hukumannya di dunia sebelum orang itu mati. Kalau sampai dia tidak bertaubat, Allah datangkan hukuman balasan di dunia. Zalim, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim. Dan ini zalim, menzalimi orang lain dengan kedustaan. Kalau benar saja kita katakan nggak boleh, karena dia adalah manusia yang pasti memiliki dosa dan kemaksiatan. Nggak boleh kita jatuhkan kehormatannya. Kita nasihati, kita dakwahi, kita perbaiki, kita doakan. Apalagi ini kebohongan dan kedustaan. Ya, perkataan-perkataan dia dicari-cari dapat di YouTube. Wah, sujud syukur mereka itu. Ya, kalau memang itu suatu kesalahan ya. Tapi ternyata memang dibuat-buat seakan-akan salah semuanya. Nggak pernah menang, nggak pernah benar. Ya, tapi begitulah orang yang mengikuti hawa nafsunya, hasad, hatinya berpenyakit, hatinya keras, hatinya ya bermasalah, sehingga dengan mudah untuk menyalahkan orang yang benar dan tidak mau menerima kebenaran. Baik, ya, jadi kita lihat di sini ketika sudah berkaitan dengan masalah dunia, apalagi masalah politik, ya, mereka saling gesek-gesekan, masalah bisnis juga gesekan-gesekan ya, supaya bisa mendapatkan yang lebih baik dibandingkan orang lain. Bahkan ketika menjual barang pun berani bersumpah atas nama Allah dengan kebohongan. Demi Allah, dari pagi ini banyak orang yang ingin tawar 5 juta, saya nggak kasih. Padahal nggak ada tuh, supaya barangnya laku. Dari pagi nih banyak yang telepon minta 5 juta, saya nggak kasih. Apalagi Anda cuma 4 juta, 5 juta saya nggak kasih. Padahal nggak ada dari pagi yang telepon, tapi dia berani bersumpah, dan sumpahnya memakai nama Allah, demi Allah. Bayangkan itu. Dia sandarkan kepada Allah kedustaannya, memberikan persaksian palsu di pengadilan. Ya, dikatakan bahwa dia melihat, padahal nggak melihat. Dia tidak melihat, dikatakan dia melihat. Dia mendengar, katanya tidak mendengar. Bisa saja memberikan persaksian palsu atau bersumpah ketika menjual barang yang dia jual kepada orang lain atau yang lainnya. Nauzubillah. Maka coba kita lihat jemaah sekalian di halaman 107 bagaimana ketika Rasul SAW dibawa oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk melihat contoh-contoh siksa kubur yang ada di alam kubur. Ya, siksa kubur itu di mana? Di alam barzakh, alam kubur, bukan di kuburan. Bukan di kuburan ya, tapi ternyata kadang-kadang bisa jadi jika Allah berkehendak, ya, siksa kubur itu terdengar atau terlihat di mana? Di kuburan. Jika Allah berkehendak untuk memperlihatkan kepada sebagian hambanya,
Tiba-tiba baru saja ditanam, digali lagi, kok tiba-tiba banyak sekali darah yang ada di kain kafan si mayit, atau paku sekujur tubuhnya, atau mungkin hangus terbakar, ada api menyala-nyala. Dan itu terjadi. Begitu banyak kisah-kisah ini yang nyata dari dulu sampai hari ini. Tukang gali kubur ketinggalan paculnya, ketinggalan linggisnya, ketinggalan skopnya, lupa, ketinggalan dalam liang lahat, digali lagi untuk mengambil skop, linggis, atau paculnya yang ketinggalan. Nggak sengaja kan, tapi begitu digali kembali ternyata api berkobar-kobar di dalam kuburan itu. Dan itu terjadi, diceritakan oleh para ulama kita dari dulu sampai hari ini. Tapi itu tidak selalu, ya tidak semuanya seperti itu, karena hakikatnya hukum asalnya siksa kubur itu di alam yang lain, alam kubur, bukan di kuburan. Nah di sini Rasul beda, beliau dibawa oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk melihat di alam kubur, alam lain. Bahkan beliau sampai ke langit pertama, sampai ke langit ketujuh, melihat surga, melihat neraka. Bahkan beliau bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mendengarkan suaranya. Beda ketika Isra dan Mi'raj, dibawa, diangkat ke langit. Kenapa harus ke langit? Karena Allah itu di atas arsy. Begitu juga ketika ruh dicabut oleh malakul maut, dicabut ruh itu lalu diambil alih oleh malaikat. Kalau dia seorang mukmin, ruhnya diambil alih oleh malaikat rahmat. Kalau dia seorang kafir, orang munafik, ruh tadi sudah dicabut oleh malakul maut, diambil alih oleh malaikat azab. Ya, dibungkus, kemudian dibawalah ke langit. Roh orang mukmin itu sampai ke langit pertama, sampai langit ketujuh, Allah berfirman kepadanya, baru dikembalikan ruh itu kepada badan yang ada di alam kubur. Begitu juga orang kafir, ya setelah dicabut diambil alih oleh malaikat azab, dan ternyata roh itu tidak diizinkan untuk melewati langit yang pertama. Hanya sampai langit yang pertama saja, nggak dibukakan pintunya untuk masuk ke langit kedua. Langsung roh itu dilempar, seperti itu dihinakan dan direndahkan. Lalu roh itu dikembalikan kepada jasad yang ada di alam kubur, ya, bukan di kuburan. Kalau di kuburan bangkit lagi dia jasad yang ada di alam kubur, dan di sanalah nanti ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka, siapa Rabbmu, man nabiyuka, siapa nabimu, mahdinuka, apa agamamu. 3 pertanyaan ini yang akan ditanyakan kepada muslim maupun kafir. Ya. Nah di sini di antara yang Rasul lihat begitu banyak pemandangan-pemandangan yang sangat mengerikan dan menakutkan. Beliau bertanya tentang apa yang beliau lihat. Fa akhbirani amma ra'aitu, maka informasikan kepadaku tentang apa yang aku lihat. Qala, maka kedua malaikat itu, malaikat Jibril dan malaikat Mikail menjawab, na'am, amma alladhi ra'aitahu yashaqqu, ya. Baiklah, kata mereka berdua, adapun orang yang engkau lihat dirobek pinggiran mulutnya, dirobek-robek pinggiran mulutnya dengan pengait besi. Dia adalah seorang pendusta, dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Ini contoh nyata, ya. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Seseorang yang dirobek-robek kiri dan kanan, dia pinggiran mulutnya ini dirobek, satu ke kiri, satu ke kanan, ditarik. Ya, na'udzubillah, dengan pengait besi. Dan ialah seorang pendusta selama di dunia. Dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas kemana-mana. Dari MLM, multi level marketing, dari dia 1, 2, 3, 4 terus tersebar kemana-mana. Itu zaman dulu. Zaman sekarang tinggal pencet tombol di sosial media, enter, langsung tersebar ke seluruh dunia. Tinggal enter sekali langsung tersebar seluruh Indonesia. Lebih luas lagi zaman sekarang. Jadi kalau kita ingin mendakwahkan kebenaran, langsung tersebar. Kalau kita mau mendakwahkan kesalahan, menyampaikan kedustaan, langsung tersebar. Makanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan di zaman sekarang ini sangat gampang sekali untuk menjatuhkan seseorang. Tinggal buat kedustaan, masukin, upload di YouTube. Buat kebohongan, upload di YouTube. Sangat gampang untuk merusak seseorang. Dan orang yang membaca, orang yang mendengar, orang yang melihat video-video itu
nggak semuanya cek dan recheck, mencari tahu ini benar apa enggak. Pokoknya kalau ada video, wah ini langsung komentar, komentar netizen, komentar citizen. Ada kan netizen sama citizen? Dengan mudahnya netizen ini mengatakan, wah ini dajjal, wah ini kafir, halal darahnya, wah ini syaitan, ini iblis. Ya Allah, padahal itu berita dusta. Saya baca loh Pak, saya berani ngomong begini karena saya melihat netizen itu kok berani banget, sedangkan yang disampaikan ini bohong ini. Tapi mereka dengan mudahnya memberikan komentar, mentang-mentang bukan golongan mereka. Atau mereka nggak kemana-mana, nggak ke kiri, nggak ke kanan, netral aja. Tapi mereka pun mudah juga untuk memberikan komentar. Kalau itu salah gimana? Lalu mereka memberikan statement-statement yang sangat berbahaya, langsung mengkafirkan, menghalalkan darahnya. Ini kan berbahaya sekali. Jadi gampang sekali untuk menjatuhkan seseorang. Orang baik banget, Masya Allah, banyak kebaikannya. Ya tentunya salahnya adalah ya, tapi dia ulama besar, banyak kebaikannya, banyak jasanya, ilmunya, amalnya, dakwahnya, imannya, dan bisa jadi dia termasuk orang yang Allah cintai. Tapi gampang untuk merusak kehormatannya. Buat YouTube, buat tulisan, tampilkan, upload di sosial media. Wah, langsung banyak orang yang menyerang dia. Gampang banget kan? Nauzubillah min dzalik. Karena orang zaman sekarang enggak semuanya suka tabayyun. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum binaba'in, ya, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kalian orang yang fasik membawa suatu berita, maka cek dulu. Tabayyun. Coba cek dulu ini benar apa tidak. Jangan kita segera tergesa-gesa untuk memberikan ya suatu ucapan atau kesimpulan yang bisa jadi takutnya salah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik ini orang yang banyak dosanya, orang kafir, orang munafik. Orang yang bukan fasik dia soleh saja, kita kalau bisa cek juga. Takutnya dia soleh, dia jujur sebetulnya, tapi kan takutnya dia salah dengar, takutnya dia salah persepsi, miskomunikasi. Meskipun kita tahu dia jujur, kalau bisa jangan tergesa-gesa berkaitan dengan kehormatan orang lain loh. Karena menjatuhkan kehormatan orang lain itu merupakan bentuk dosa riba yang paling besar. Disebutkan di hadis, riba itu kan dosa besar. Riba yang paling besar kata Rasulullah adalah menjatuhkan kehormatan orang lain. Riba yang paling besar. Ya, nauzubillah min dzalik. Dan itu seperti orang yang membunuhnya. Sibabul muslim fusuqun. Mencela, mencaci maki seorang muslim itu adalah perbuatan fasik. Ya, dan orang yang melaknatnya seorang muslim seperti orang yang membunuhnya. Baik. Jadi di sini diberikan ancaman ya, dirobek pinggiran mulutnya dengan pengait besi. Dia seorang pendusta, dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas kemana-mana. Akhirnya semua orang tertipu dengan ucapan dia. Maka dilakukanlah siksaan kepada orang tersebut hingga hari kiamat. Coba lihat ya, bentuk siksa kepada si pendusta itu sampai hari kiamat disiksanya. Siksa kubur itu ada yang sebentar, ada yang agak lama sedikit, ada yang sampai hari kiamat. Beda-beda tergantung kadar dosa seseorang. Dan sebagian besar manusia disiksa. Siksa kubur. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sebagian besar hampir seluruh manusia mendapatkan siksa kubur. Yang betul-betul selamat langsung mendapatkan nikmat kubur hanya sedikit jumlahnya. Kenapa? Karena sebagian besar manusia itu adalah kufur, tidak bertauhid, tidak mengikuti sunnah, banyak maksiat, banyak dosa. Yang betul-betul bertakwa, dialah yang selamat. Maka target kita sampai mati ini ingin bisa menjadi orang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, pasti selamat. Muslim mukmin yang bertakwa, bukan muslim yang munafik. Iya. Dan orang yang munafik ini sering berdusta. Orang tua bohong sama anaknya, istri bohong sama suaminya, suami bohong sama istrinya. Mau kemana mas? Ini ada acara, ini pertemuan di kantor. Jam berapa? Ntar malam. Ya, oh iyalah kalau gitu.
Sampai jam berapa? Mungkin nginep ya, karena ini rapatnya penting banget. Oh gitu, ya iyalah, istri percaya aja kan. Bukan rapat di kantor, dia menuju ke rumah yang kedua. Iya, bohong kan? Ingin poligami, ingin nikah lagi, tapi berbohong. Dosa itu. Poligami itu ibadah dan pahalanya besar bagi yang mau, bagi yang mampu, bukan nyuruh loh. Bagi yang mau dan mampu, jangan coba-coba. Susah itu. Ustadznya kagak, ya antum mau kedua lagi. Nunggu ustadznya dulu dong. Ya, ibu-ibu udah curiga aja nih, jangan-jangan ustadz. Enggak bu, aman insya Allah ya. Aman insya Allah sampai mati, tetap satu saja. Di rumah satu ini, rumah satu di Depok, selebihnya di surga. Amin dong. Iya, berat, ya gampang. Semua laki-laki mau. Kalau ibu pengen tahu, semua laki-laki itu punya keinginan, punya istri 4. Itu dari hati kecilnya. Saya bisa baca semuanya. Ingin punya istri 4, tapi karena nggak punya kemampuan, atau punya kemampuan tapi dia takut pertanggungjawaban di akhirat. Berat. Dosa udah banyak, nambah lagi dosa. Nah itu yang menjadikan mereka akhirnya nggak berani untuk nambah. Takut dosa, takut nggak adil, ya, atau memang nggak punya kemampuan. Tapi ada juga orang yang nggak punya kemampuan sama sekali, dan dia pun nggak takut dosa juga. Embat aja Ustaz, pokoknya gimana nantilah. Ya akhirnya apa? Tambahlah dosa seperti itu. Nah jadi cerita tadi kan apa? Suami ini berbohong kepada istrinya. Ya mungkin sekali, 2 kali rapat di kantor. Ada ini nih, instruksi dari kantor untuk berangkat ke Bandung. Berapa hari di sana mas? 3 hari. Nggak taunya bukan ke Bandung dia. Ya istri pertama kan nggak tahu. Ini kan kebohongan, nggak boleh. Nikah itu adalah suatu hal yang sangat mulia. Poligami juga mulia. Jangan dibumbui dengan kedustaan. Akhirnya rusak citra poligami, rusak citra nikah. Karena gara banyak orang oknum-oknum tertentu yang suka main sembunyi-sembunyi, ya kan? Nggak kasih tahu ke istrinya, tiba-tiba punya anak, tiba-tiba ini enggak, itu nggak ada sunnahnya. Sunnahnya adalah ngasih tahu. Karena Rasulullah semua istrinya diketahui, para sahabat semuanya diketahui. Bukan main kucing-kucingan, kucing di sana, kucing di sini. Nggak boleh begitu, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Ini kan syariat, ini kan sunnah. Anda sedang berbuat ibadah kok, bukan sedang maksiat. Kenapa sembunyi-sembunyi? Sampaikan, nasihati kalau memang dia menolak, kan begitu. Ini maaf, ini contoh saja nih. Ya, jadi begitu ya. Jangan sampai berbuat kedustaan, dan dusta ini bisa kepada siapa saja ya. Nauzubillah. Untuk melakukan kebaikan berdusta, melakukan keburukan berdusta, kecuali dusta yang diperbolehkan, yang Rasul sampaikan di hadis ya. Apa itu? Seorang muslim yang ketangkap oleh musuh dan musuh meminta informasi tentang markas pasukan kaum muslimin, maka muslim tadi yang ketangkap musuh boleh berdusta. Ya, dia katakan di sana markas kaum muslimin, di sanalah tempat penyimpanan senjata, padahal itu salah. Itu boleh, itu nggak dosa. Atau yang kedua, berdusta untuk mendamaikan kedua orang yang sedang berselisih. Ada 2 orang yang sedang bertikai, bersengketa, kita berdusta. Katakan kepada orang pertama, sebetulnya dia tuh ingin baikan sama kamu, kamu aja nggak mau. Katakan lagi sama di sana, sebetulnya dia ingin baikan sama kamu, kamu aja nggak mau. Padahal dua-duanya nggak ngomong seperti itu. Dua-duanya nggak ngomong seperti itu. Kita bersiasat, berdusta, bohong di situ boleh demi kebaikan dan kemaslahatan agar 2 orang yang sedang bermusuhan menjadi baik kembali, berdamai mereka. Yang ketiga, yaitu berdusta yang antara suami dan istri. Ya, rumah tangga itu kadang-kadang dipenuhi dengan sayang, cinta, ya, dan kadang-kadang juga tidak ada lagi cinta dan sayang di antara mereka, dan mereka hanya bertahan untuk tetap berumah tangga demi anak-anak saja, untuk menyenangkan anak-anak. Suaminya tidak punya sayang lagi sama istri, istri juga gitu, nggak punya lagi cinta sama suami, hambar sekali. Pagi, siang, sore, malam bertahan di rumah tangga demi anak-anak. Nah, kondisi seperti ini tiba-tiba mungkin dia ditanya si suami, kamu cinta nggak sama istri kamu?
Ditanya sama istri bahkan, kamu cinta nggak sama saya? Sayang nggak sama saya? Nah, suami berdusta di situ boleh. Saya sayang sama kamu. Sebetulnya udah nggak ada sayang lagi. Bisa jadi seperti itu. Karena cinta itu bisa bertambah, cinta bisa berkurang, bahkan bisa tercabut. Sama seperti hidayah. Hidayah bertambah, hidayah berkurang, hidayah tercabut. Ya, cintanya karena Allah. Mungkin barangkali contoh, istrinya semakin hari semakin jauh dari agama, suaminya makin bagus, dinasehati susah segala macam ya, tapi suami tetap ingin mempertahankan dalam rangka menasehati dan mendakwahi, bersabar menunggu istrinya berubah. Nah, itu kan bisa berkurang cintanya karena istri semakin jauh dari agama ini. Ditanya, gimana, kamu sayang nggak, cinta nggak? Saya sayang dan cinta. Padahal udah nggak ada cinta lagi suami kepada istrinya. Nah, berbohong di sini boleh dalam rangka demi keutuhan rumah tangga. Kalau betul-betul dikatakan tidak cinta, tidak sayang, maka bisa jadi nanti istri akhirnya minta cerai, atau mungkin sebaliknya. Nah, kita baca lagi hadis di bawahnya. Ada lagi ancaman bagi orang yang berdusta. Adapun orang yang kau datangi dalam kondisi dirobek-robek mulut sampai tengkuk, ya, dari mulut sampai tengkuknya dirobek. Ini lihat ikhwan, kiri kanan nih dirobek sampai ke tengkuk, dirobek ini. Robeknya bukan sedikit, kiri dan kanan dengan pengait besi dirobek sampai ke tengkuk, lebar banget robeknya. Nauzubillah min dzalik. Lubang hidung sampai tengkuk, mata sampai tengkuk. Maka ia seorang yang berangkat dari rumahnya lalu dia berdusta dengan suatu kedustaan yang sampai ke pelosok bumi. Mata sampai tengkuk, hidung dirobek sampai tengkuk, mulut dirobek sampai tengkuk. Ternyata ini adalah salah satu bentuk siksa kubur bagi para pendusta, di mana dia berangkat dari rumahnya dalam kondisi banyak berdusta di luar, dan kedustaan itu tersebar sampai ke pelosok bumi. Rasul mengatakan pelosok bumi. Bukankah zaman dulu orang nggak bisa sampai ke pelosok bumi? Kan jauh-jauh, timur dan barat. Kok bisa dengan cepat tersebar? Ternyata zaman sekarang sudah terbukti. Tinggal enter, klik, langsung ada di Amerika, langsung ada di Eropa, langsung ada di Afrika, di Asia, sampai ke pelosok bumi dengan mudahnya, dengan adanya jaringan internet, sosial media. Nauzubillah min dzalik. Ingat ya, ditarik ini dengan pengait besi, mulutnya, hidungnya, matanya sampai ke tengkuk. Ini salah satu ancaman bagi seorang pendusta. Kenapa kita mau berdusta? Ya, demi untuk supaya kita dipuji sama orang lain. Kenapa kita dikatakan orang yang suka berdusta? Berarti ada sesuatu yang kita inginkan. Niat busuk, kedoknya akan Allah bongkar nanti pada hari kiamat. Sebetulnya dia ingin riya, tapi menampilkan seperti orang yang ikhlas. Berdosa nggak tuh? Sebagaimana Rasul sebutkan, nanti di Yaumul Hisab, ya, orang yang mati syahid dipanggil, dan dia mendapatkan gelar mati syahid. Ternyata Allah bongkar isi hatinya, dia berperang jihad fisabilillah sampai mati. Ternyata tujuannya bukan ikhlas karena Allah, tapi demi disebut sebagai orang yang pemberani. Berarti kan bohong niatnya. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Bohong dari sisi niat, bukan ucapan. Ketika jihad fisabilillah sampai mati, berdarah-darah dia bunuh banyak orang kafir, tapi niatnya bohong, dusta. Maka Allah mengatakan kadzabta, bohong engkau. Engkau berperang bukan karena ingin meraih wajahku, tapi engkau berperang karena ingin disebut sebagai pemberani. Maka engkau sudah dapatkan yang engkau inginkan itu. Maka Allah perintahkan malaikat untuk melemparkannya ke dalam neraka. Dipanggil lagi orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu, orang yang baca Quran, orang yang berinfak, bersedekah kemana-mana. Mereka pun dipanggil, apa yang engkau mau lakukan ini? Diinginkan untuk apa? Maka mereka semua menjawabnya sama, aku menuntut ilmu untuk aku bisa memahami agama ini, dan aku mengajarkan ilmu agar banyak orang yang tercerahkan mendapatkan hidayah. Aku membaca Quran, dan aku juga berinfak karena engkau ya Allah. Allah katakan kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu melakukan semua ini karena ingin disebut-sebut sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang fasih, bagus sekali bacaannya, ikut perlombaan ini supaya mendapatkan hadiah.
Kadzabta, ingat kalimatnya, kadzabta, engkau bohong kata Allah. Dibongkar kebobrokan isi hati kita ini, nanti akan ketahuan mau lari kemana. Di dunia orang nggak tahu, wah dia orang soleh, orang soleha, niatnya ikhlas karena Allah, dalam berinfak, dalam berjihad, dalam baca Quran, dalam berilmu, mengajarkan ilmu dan lain-lain. Kata Allah kadzabta, Allah tahu mau dibohongin nggak bisa. Wallahu alimun bidzatis sudur, Allah maha mengetahui isi hati kita. Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati mereka, dan kami lebih dekat kepada mereka dibandingkan urat leher mereka sendiri. Mau lari kemana? Yastakhfuna minan nas wa yastakhfuna minallah. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, mereka sembunyikan sesuatu di hatinya. Wa yastakhfuna minallah, tapi mereka tidak bisa sembunyi dari Allah. Wa huwa ma'akum, karena Allah senantiasa bersama kalian secara zahir, secara batin. Allah tahu. Jadi kedustaan itu bukan sekedar lisan, tulisan, tapi juga hati, perbuatan. Ya, hati juga penuh kedustaan. Itu orang apa? Orang munafik. Munafik itu mengatakan kami beriman ketika bertemu orang-orang beriman. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim, apa kata Allah? Ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman, tapi ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, kata Allah, maka mereka mengatakan tadi itu kami bohong, kami itu memperolok-olok mereka, kami itu hanya bercanda, kami sebetulnya nggak beriman. Lisan dengan hatinya berbeda. Hatinya itulah bentuk kedustaan. Makanya ini orang munafik tulen, munafik i'tiqadi. Lisan mengatakan beriman, hatinya kufur. Lisan beriman, ini kan bentuk kedustaan yang paling parah. Sebetulnya dia bukan muslim, tapi ngaku-ngakunya muslim. Allah katakan hanya Islam satu-satunya agama yang benar. Lalu dia mengatakan semua agama benar, semua agama masuk surga, bukan hanya Islam saja yang benar. Dia ngaku-ngaku bahwa tadi malam saya ketemu Nabi Khidir, tadi malam saya ketemu Malaikat Maut, kemarin saya ketemu Malaikat Munkar dan Nakir, tadi malam Allah berkata kepada saya, bahkan saya bertemu Nabi 3 kali di kuburannya. Waduh, ketika saya berangkat haji umroh, saya pun berziarah ke kuburan Nabi SAW di Masjid Nabawi, itu ada kuburannya. Begitu saya datang, langsung Nabi itu bangkit dari kuburnya, langsung mencium lutut saya. Ini bukan perkataan saya, di YouTube ada tuh. Ini tokoh loh, tokoh agama yang jutaan pengikutnya, yang ngomong seperti ini. Bayangkan itu. Kalau orang awam, orang bodoh, orang gila lah, kita katakan ya itu salah juga. Ini tokoh agama jutaan pengikutnya di Kalimantan Selatan. Jangan coba-coba dicolek, pengikutnya siap mati. Dan dia mengatakan di YouTube terang-terangan bahwa saya berziarah ke kuburannya Nabi Muhammad SAW. Begitu saya datang, jadi cerita dirinya sendiri. Begitu saya datang, Rasul keluar dari kuburannya dan tergesa-gesa, tergopoh-gopoh untuk mencium lutut saya. Astaghfirullahaladzim. Bukan dusta ini. Tapi murid-muridnya percaya. Aneh bin ajaib, al-ajabul ajib. Percaya bilitan. Kamu aja belum sampai ilmunya, kamu sampai setingkat syariat, kita harus sampai makrifat. Karena sufi, tasawuf ya, yang menyimpang, kita ini disebutnya syariat semua. Tingkatan pertama itu syariat, ngikutin Quran dan hadis. Kalau orang yang sudah sufi, naik peringkat dari syariat menjadi tarekat. Nah, ketika tarekat mereka melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Naik dari tarekat menjadi hakikat. Hakikat itu terbuka hal-hal yang gaib. Begitu hakikat naik lagi sampai makrifat. Dia dengan Allah menjadi satu, susah dibedakan mana Allah mana dia. Itu ilmu sufi. Bayangkan loh, Rasul sampai keluar dari kubur, tapi anehnya di Masjid Nabawi satu pun gak ada yang lihat Rasul.
Yang keluar dari kubur, yang lihat cuma dia doang. Karena dia bisa melihat sesuatu yang gaib. Rasul keluar, manusia di situ di raudhah, di mana askar-askar polisi nggak lihat, cuma dia doang yang lihat. Rasul keluar dari kuburnya mencium lututnya. Ini kan penistaan, pelecehan. Ngapain Rasul cium kaki di lutut kamu? Lututnya bau juga. Kita marah itu. Ya, orang yang paling kita muliakan. Tapi kan kedustaan ini kok bisa dipercaya, diyakini? Taklid buta, gurunya ini loh. Ini kan orang yang terhormat, nggak mungkin dia berbohong. Orang yang bagaimanapun bisa sesat juga. Orang bodoh pun tahu ini bohong. Nggak mungkin Rasul mencium lutut kamu. Kamu siapa? Justru kita yang mencium lutut Rasul. Kita mencintainya, kita rindu, kita sangat ingin bertemu dengan dia. Masa Rasul yang mencium lututnya? Kamu tuh siapa? Sahabat Mu'az bin Jabal pernah sujud mencium kaki Rasulullah. Tapi itu sebagai bentuk pemuliaan, bukan ingin menyembah Rasul ya. Karena dia melihat orang-orang Nasrani, orang Yahudi, ya, umatnya itu mereka sujud kepada para pendeta-pendeta, kepada para ulama Yahudi dan Nasrani sebagai bentuk penghormatan. Maka Mu'az bin Jabal, kalau gitu aku lebih berhak, aku ingin memberikan penghormatan kepada Rasulullah dengan aku sujud di kakinya, bukan sebagai untuk menyembah ya. Tapi Rasul marah dengan perbuatan Mu'az bin Jabal. Jangan begini, nggak boleh. Seandainya memang boleh sujudnya manusia kepada manusia yang lain, aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Seandainya boleh, aku perintahkan istri sujud pada suami. Tapi nggak boleh kan? Karena sujud itu hanya kepada Allah. Meskipun tujuannya penghormatan, ya, untuk memuliakan, nggak boleh. Rasul melarang Mu'az untuk melakukan itu. Meskipun Mu'az mungkin ya niatnya bukan ingin menyembah, hanya memberikan penghormatan. Tapi Rasul nggak suka diperlakukan dengan cara seperti itu. Dan andai kata pun itu diperbolehkan, kata Rasul, aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Ada lagi orang-orang yang bermasalah di Indonesia ini, tapi aneh, militan mati pun membelanya. Si Mama Gufron, ibu-ibu nggak tahu kan? Tuh nggak tahu, cuman masak, nyuci, Quran dan hadis. Itu kerjaan ibu-ibu di rumah. Mereka jarang buka-buka handphone ya, karena mereka udah dekat ke akhirat. Jadi hati itu mikirin akhirat aja, nggak tahu YouTube, nggak tahu Instagram, ibu ya. Masya Allah ya, maka datang ke taklim seperti ini juga kayaknya kayak orang mau mati gitu. Wajahnya juga kayaknya ya, jilbabnya hitam coklat. Begitu ada acara kawinan, merah kuning. Beda tuh warna jilbabnya. Kalau ngaji Pak, hitam coklat. Tapi kalau ada acara kawinan, pesta pernikahan, bajunya merah, berbintang-bintang, najmi. Ya, kan najmi kan bintang Pak artinya. Merah, kuning, hitam, ungu, kelabu, jadi pelangi deh. Iya, karena saya pernah sih, saya diundang acara kawinan. Begitu saya datang, ada yang ngelapor, Pak Ustadz, ada ikhwan ngasih tahu. Begitu Pak Ustadz datang tadi, ibu-ibu pada kabur. Kok bisa? Kenapa? Mereka takut ketahuan sama antum, karena pakaian mereka mewah sekali, penuh dengan tabarruj, make upnya, wangi-wanginya. Loh, mereka ngaji dengan saya kok bisa begitu? Di pengajian kayaknya kayak orang mau mati. Ya, muka kusam, kayaknya dekat akhirat, nggak cinta lagi dunia. Dikasih duit sama suami pun suka nolak. Suami kasih duit nggak mau, kasih duit nggak mau, kasih duit nggak mau. Bener kamu nggak mau? Nggak mau, transfer aja. Jadi saya datang, ibu-ibu kabur. Dia ngaji sama saya nih, kata si ikhwan tuh ibu-ibu kabur. Karena memang pestanya itu kan campur baur, ikhwan dan akhwat, ikhtilat. Saya diundang, gak enak gak datang kan, tapi kita sebentar saja, besok kabur pulang. Tapi mereka melihat saya kabur. Saya langsung ingat tentang perkataan Rasul kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, ketika kamu datang setan kabur. Jangan-jangan yang kabur tadi, betul kan, ada di hadis kan, setan tuh takut sama Umar bin Khattab. Yang ini datang bukan Umar, Najmi Umar.
Nazmi bin Umar, anaknya Umar. Ya, ya Allah. Baik ya. Jadi belum selesai satu timbul lagi, belum selesai satu timbul lagi. Ya Allah, si Mama Gufron juga gitu. Ini kedustaan kan? Viral di sosial media. Si Mama Gufron, saya ketemu malaikat Khidir. Nanti pengikut saya, ya saya akan jaga sebagai penjaga api neraka. Pengikut saya akan saya selamatkan mereka. Waduh, luar biasa kebohongan. Ini siapa sebetulnya? Jangan-jangan dukun nih. Allah perintahkan kepada saya. Wah hebat, Anda Nabi dan Rasul langsung berbicara dengan Allah. Itu di YouTube ada Pak, saya nggak berdusta. Kita menukil saja omongan langsung kan, buktinya di YouTube tuh ada. Allah perintahkan kepada saya bertemu dengan Rasul, saya bertemu dengan malaikat Khidir, Nabi Khidir, saya bertemu dengan malaikat ini, bahkan pengikut-pengikutnya dia jamin saya sebagai pengawal dari api neraka. Murid-murid saya semua saya selamatkan. Malaikat Mungkar dan Nakir minggir. Ini murid saya. Jangan ditanya man rabbuka. Bahkan muridnya, anaknya sendiri mengatakan, ketika ditanya man rabbuka, man nabiyuka, jawab Mama Gufron. Tapi ikutnya militan, mati juga mau. Apa ini bukan kedustaan? Kalau ini bertahan sampai mati, tidak bertaubat, ya jelas siksa kubur, kedustaan ini tersebar kemana-mana. Ya, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Nas'alullah salama wal afiyah. Ada orang yang kedustaannya sangat gampang jadi permainan gitu. Jadi orang ketawa, katakan, bahkan dia bisa bahasa semut. Ya, gimana contohnya, Bu? Hah? Makoli, inna makoli. Dia bisa bahasa semut, dia bisa bahasa ini, macam-macam. Jadi kayak apa? Orang pelawak tuh yang berdiri gitu. Hah? Stand up comedy. Seperti stand up comedy, jadi lucu-lucu gitu loh. Tapi kita lucu, kita marah. Kenapa? Karena dia melecehkan Allah. Kalau Allah tidak mengikuti, tidak mengabulkan permintaan saya kejar Allah. Begitu kata dia. Saya kejar Allah. Waduh. Hujan turun bisa diperintahkan untuk berhenti. Ini belum Dajjal ini. Dajjal yang terakhir, yang terbesar nanti di akhir zaman kan, kata Rasulullah, dia perintahkan hujan turun. Orang yang sudah mati bisa dihidupkan kembali dengan izin Allah. Lebih besar kesaktian Dajjal nanti di akhir-akhir zaman mendekati hari kiamat. Allah adakan itu fitnah bagi manusia. Dia perintahkan hujan turun. Ketika orang itu mati, dia perintahkan hidup kembali, hidup lagi dia. Begitu besar kesaktiannya, luar biasa, dan manusia yang mengikutinya sangat banyak. Nah, yang Gufron ini Dajjal kecil. Tapi Dajjal kecil saja sudah banyak pengikutnya, udah tua lagi kesiannya, kurus lagi, kurang makan. Nauzubillah ya, nauzubillah. Jadi jemaah sekalian, kedustaan itu ada di masyarakat kita, ya, ada juga di sosial media. Maka hendaknya kaum muslimin tidak mudah-mudah ya menerima berita apalagi dari orang fasik, karena tidak sedikit manusia yang suka berdusta disebabkan oleh hasad, hawa nafsu, berlomba mengejar harta, kedudukan, ketenaran dan lain-lain. Bahkan di sini ada perkataan dari Imam Az-Zahabi. Coba lihat di bukunya di halaman 108. Perkataan dari Imam Az-Zahabi halaman 108, tidak ada seorang imam pun yang sempurna dalam kebaikan kecuali di sana ada orang yang bodoh dari kaum muslimin dan ahlul bid'ah yang suka mencela dan menghancurkan kehormatannya. Ya, kalimatnya apa? Tidak ada seorang pun imam, ulama yang sebetulnya dia itu sempurna dalam kebaikan kecuali di sana ada orang yang bodoh dari kaum muslimin dan ahlul bid'ah yang suka mencelanya dan menghancurkan kehormatannya. Bahkan dikatakan bahwa dusta ini merupakan sumber segala keburukan. Sumbernya dari segala keburukan adalah dusta. Ya, dan Rasul menyebutkan di hadis yang lain bahwa ya, tidaklah ada akhlak yang lebih dibenci. Sebutkan oleh sahabat yang meriwayatkannya, tidaklah ada akhlak yang lebih dibenci oleh Rasulullah SAW daripada dusta. Akhlak yang paling Rasul benci adalah dusta.
Bentuk-bentuk kedustaan ini bisa jadi sumpah palsu, persaksian palsu, atau bentuk-bentuk yang lain. Dan tanda-tanda dekatnya hari kiamat, makin banyaknya kedustaan. Iya, barangkali ini aja yang bisa saya sampaikan ya. Kira-kira ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bolehkah berdoa dalam kondisi tidur-tiduran dengan posisi terlentang? Dan bolehkah berdoa di dalam hati dan dalam kondisi yang terjepit? Bolehkah berdoa dengan ucapan istighfar saja? Ya, berdoa dalam kondisi tidur-tiduran, belum tidur kan? Ya boleh. Kita mau tidur nih, atau mungkin nggak berniat untuk tidur, rebahan di tempat tidur atau rebahan di lantai. Kita berdoa, kita berzikir, ya boleh. Pagi, siang, sore, malam, dimanapun. Yang penting bukan berdoa di dalam kamar mandi dengan lisan yang kita ucapkan. Ya, kalau di kamar mandi cukup dalam hati saja. Ya, kalau mau masuknya baca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika akan masuk. Ketika udah keluar, kufranak. Tapi dalam kamar mandi, dalam WC-nya jangan ucapkan dengan lisan, cukup dalam hati saja. Jadi ketika tidur-tiduran silakan posisi terlentang kita membaca doa, tapi jangan berdoa ketika sudah tidur. Bisa gak sih? Berdoa ketika sudah tidur, sadar gak kita? Berdoa dalam tidur, gak mungkin kan? Dan bolehkah berdoa di dalam hati? Boleh, ya tadi saya katakan dalam hati boleh, lisan boleh, Allah Maha mengetahui. Tapi kalau di tempat yang terlarang seperti WC, tentunya jangan berdoa dengan lisan. Kemudian dalam hati kita berdoa dalam kondisi yang terjepit, waktu yang sempit. Bolehkah berdoa dengan ucapan istighfar saja? Silakan, berdoa kan macam-macam yang kita inginkan. Waktu lapang maupun sempit kita sampaikan kepada Allah sesuai dengan apa kebutuhan kita. Ya, waktu sempit berdoa, lapang pun berdoa. Mau istighfar saja boleh, atau dengan contoh doa-doa yang lain. Sebagaimana yang pernah saya alami. Nih ada cerita nih, mau dengar nggak? Saya pernah mengalami waktu yang sempit seperti ini, artinya genting. Waktu yang genting, mengerikan dan menakutkan dalam hidup saya. Di tahun 2011. Sekarang 2024. Berarti berapa tahun yang lalu? 13 tahun yang lalu. 2011 saya ingat ya sampai mati. Ketika saya berangkat haji, di satu rombongan kita di satu pesawat dengan Ustadz Yazid rahimahullah, dengan Ustadz Isom Aini, dengan Ustadz yang lain-lain banyak sekali ya. Kita satu pesawat sama-sama berangkat haji dan memakai pakaian ihram di pesawat. Sebentar lagi akan sampai di Jeddah. Sebentar lagi nggak lama. Tiba-tiba pesawat rusak. Ini 2011. Syuhada Bahri juga ada di situ, Ustadz Syuhada Bahri. Sekarang udah meninggal. Ya. Jadi pesawat rusak. Dan tidak diinformasikan kepada semua yang ada di pesawat, orang-orang tertentu saja. Kita tahu dari pramugara ngasih tahu pesawat rusak Pak, jadi kita ini akan putar balik ke Oman. Hah? Kaget kan? Kenapa? Rusak dan harus diperbaiki. Kita sudah pakai pakaian ihram karena sudah melewati mikot. Sebentar lagi masuk Jeddah, putar balik ke Oman karena nggak lama, nggak jauh dari situ. Dan ternyata diperkirakan bakal terbakar dan meledak pesawat ini karena rusaknya parah dan rodanya nggak keluar. Jadi kalau rodanya nggak keluar, begitu sampai di bandara Oman, otomatis kan nanti ada gesekan api kan, keluar itu percikan api antara badan pesawat sama
sama aspal, karena roda nggak keluar. Saya lihat di atas pesawat itu ada ambulan begitu banyak dan pemadam kebakaran siap untuk menyemprot pesawat yang akan meledak. Gimana Pak? Jadi sebelum kita mendarat itu saya lihat banyak ambulan-ambulan, ya. Kemudian pemadam kebakaran udah siap, karena diperkirakan ini meledak. Genting nggak tuh? Karena emang nggak keluar rodanya itu, tambah lagi kerusakan yang lain. Itu setelah dikasih tahu kepada seluruh jamaah di pesawat, wah heboh semua, langsung baca la ilaha illallah, karena ini mungkin ucapan terakhir. Sebelum jatuh meledak, kita jadikan ucapan terakhir kita adalah itu kan. Karena Rasul mengatakan barang siapa ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Senjata kita apa? Enggak ada yang lain. Semua kita ustadznya maupun jamaahnya sama. Doa sama Allah, minta perlindungan. Kalaupun mati Allah takdirkan, ya udah selesai. Tapi kan boleh dong kita minta perlindungan, mudah-mudahan ada keselamatan. Karena kita niatnya baik ini buat haji. Ya, jamaah juga banyak, ratusan orang di pesawat itu. 2011. Apa yang terjadi? Genting banget kan, suasananya terjepit, sempit, tinggal sedikit lagi roda itu keluar gak keluar. Kalau dia keluar, alhamdulillah. Kerusakan lain kan bisa diatasi, insya Allah. Kalau keluar kita selamat, insya Allah. Kalau nggak keluar, diperkirakan terjadilah percikan api, karena badan pesawat itu akan beradu dengan landasan pesawat. Maka kita berdoa, masing-masing berdoa kepada Allah. Ada yang dalam hati, ada yang langsung lisan, ada yang ke tangan, ya. Ada yang penuh tangis-tangisan, ya selesailah hari ini. Ya, itu yang saya kenal di situ ada 4 orang, ya, Ustaz Yazid, saya, sama Ustaz Isom Aini, sama Ustaz Syuhada Bahri. Sedang memakai ihram lagi kan? Berarti kan matinya sedang memakai ihram, insya Allah sedang berhaji kan? Niatnya sudah masuk gitu. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Tinggal sedikit lagi waktunya, pesawat mulai menurun, tiba-tiba keluar tuh roda. Keluar roda pesawat demi Allah. Ini pengalaman yang luar biasa. Diperkirakan oleh pilotnya pramugari nggak keluar karena kerusakan. Berkali-kali kita mungkin pernah berangkat haji umroh, tapi nggak pernah mengalami peristiwa seperti ini. Ya, nggak keluar roda, bisa meledak, ya, kena percikan api. Itu keluar rodanya, subhanallah, keluar rodanya dan selamat sampai di tujuan di Oman. Meskipun ada kerusakan, ya, tapi kan waktu landasan itu kita dalam kondisi tidak ada gesekan dengan aspal tadi. Paling tidak nyampe dulu deh. Alhamdulillah semuanya takbir, Allahu Akbar, kita selamat, kita tangis-tangisan. Nah itu doa itu. Ya, semua terjadi dengan izin Allah. Terjadinya musibah dengan izin Allah, terselamatkan pun dengan izin Allah. Akhirnya kita turun semua dari pesawat, keluar ke airport. Dan kemudian ini kan kita nggak tahu kalau ini terjadi kan. Subhanallah, malam itu kita dibawa ke hotel bintang 5. Makannya enak di tepi pantai, nggak bayar sedikit pun, gratis tis. Ini kan bonus. Kadang-kadang kan orang pergi ke Turki dulu gitu kan, pulangnya ke Turki atau Turki dulu baru umroh atau kemana lah. Ini kita nggak ada niat ke Oman, kita nggak tahu negara Oman. Tapi subhanallah Allah takdirkan kondisi bingung, genting, ketakutan, mengerikan, hidup dan mati sudah ini kan. Akhirnya Allah selamatkan, dapat bonus. Kita diantar ke hotel bintang 5, hotelnya bagus, makannya enak-enak, di tepi pantai melihat pemandangan yang sangat indah. Berarti kita bisa di sana di negara orang dapat bonus tanpa mengeluarkan uang sedikit pun. Besoknya baru dijemput lagi semua jamaah itu, naik lagi ke pesawat yang sama. Karena pesawat itu sudah diperbaiki. Tapi kan kita masih khawatir juga kan. Ya, diumumkan bahwa pesawatnya sudah benar, ya sudah diperbaiki. Ya, kita nggak keluar uang sedikit pun. Memang kesalahan mereka kan, bukan kesalahan kita. Ya, alhamdulillah ya sudah berangkat lagi dari hotel, dijemput pakai bus, kita masuk lagi ke pesawat yang sama. Dari Oman kita berangkatlah ke Jeddah. Itu kan ihram belum dibuka itu, masih pakai pakaian ihram. Karena kan kita sudah lewat mikot. Jadi di hotel itu pun kita dengan ihram juga.
Kalau ibu-ibu kan lengkap pakaiannya, kalau kita kan kosong di bawahnya. Tahu sendiri kalau ihram kan, di hotel lagi dingin kita begini, bawahnya kosong, kencing terus. Iya, subhanallah. Besok kita berangkat lagi ke bandara, naik pesawat yang sama sampai ke Jeddah. Alhamdulillah selesai sampai kita pulang ke Indonesia. Allahu Akbar, ini pengalaman seumur hidup yang saya ingat ya, 2011 itu. Ya, Allah takdirkan hidup sampai hari ini. Ya. Kita perkirakan kita mati semua pada waktu itu 2011. Ternyata Ustaz Yazidnya meninggal di tahun ini 2024. Ya, 2011 itu kan mungkin mati semua, ternyata tidak. Sampai 2024 beliau baru kemarin meninggal dunia rahimahullah. Begitu juga Ustaz Syuhada Bahri yang meninggalnya sekitar 2 tahun yang lalu. Tinggal 2 orang yang belum, saya sama Ustaz Isop Aini yang sampai hari ini belum meninggal. Artinya kan udah 13 tahun bertambah kan. Masya Allah, bertambah usia kita. Yang Allah tahu kapan matinya ya. Mudah-mudahannya masih lama lah ya. Iya, mudah-mudahan Bapak Ibu duluan lah. Saya belakangan gitu loh. Ya, Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Pilih salah satu. Saya ikhlas. Kan kalau Bapak Ibu kan udah siap meninggal dunia, karena amalnya udah banyak, dosanya sedikit, ya kan? Ya, kalau saya kan dosanya masih banyak. Ya, kemudian kalau misalkan kita sudah terlanjur punya koleksi baju, alat-alat rumah tangga dan banyak tidak terpakai, apakah dengan membagi-bagikannya bisa jadi jalan taubat kita, Ustadz? Ya, ini berlebihan ya. Bajunya banyak, ya, alat-alat rumah tangga juga banyak, piring-piring, sendok, garpu segala macamnya nggak dipakai, cuman dipajang, ya, kadang-kadang disimpan. Ini bahaya hisabnya nanti pada hari kiamat. Kadang-kadang mobil, koleksi mobil di basementnya ada 20 mobil. Ada tuh kemarin yang meninggal dunia berapa tahun yang lalu, saya nggak sebutkanlah namanya. Dia suka koleksi mobil-mobil antik tahun 60, tahun 70, banyak 20 mobil. Mati dalam kondisi seperti itu. Ingat, mobilnya mau jadi apa? Ini kan pemborosan. Dilihat juga jarang, dia juga sibuk. Coba dijadikan uang, kasih sedekah, jadi amal soleh. Ya, ibu-ibu hati-hati nih. Biasanya yang suka koleksi baju tuh ibu-ibu ya. Di lemari itu Pak full, sehingga suaminya gak dapat bagian. Untuk nyimpan bajunya suami susah. Pojok-pojok tinggal dikit. Penuh sama istrinya. Bajunya banyak, dasternya 50. Di kamar gak cukup, akhirnya lemari dibuat lagi di kamar dapur. Gak cukup juga, kamar lemari lagi di gudang. Ya. Bajunya nggak semua dipakai, maka segerakan berikan kepada orang lain. Yang baru masuk, yang lama keluar. Yang baru masuk, yang lama keluar. Kita pakai secukupnya saja. Jangan terlalu banyak, nanti takut hisab ini. Bukan nggak boleh memiliki baju ya, tapi jangan terlalu banyak. Apalagi jarang dipakai. Cuman koleksi-koleksi doang. Saya melihat di YouTube ya, sosial media itu ada artis ini, pejabat ini, orang ini, YouTuber ini, selebgram ini. Dia punya sepatu aja 1 lemari loh. Sepatu doang, cuma dipandang, dipegang, selemari dan harganya mahal, jutaan dan miliaran. Sepatu doang. Ini akan dihisab berat nanti pada hari kiamat. Ibu-ibu gitu nggak Bu? Enggak ya? Bajunya nggak banyak Pak Ustadz. Sepatu nggak banyak, jilbab nggak banyak. Yang banyak apa? Emas-emas bertaburan. Emas-emas batangan-batangan itu loh. Betul Bu? Apalagi suaminya emas Jawa 70 kilo. Tapi kan terpakai itu. Suaminya emas Jawa, emas Joko 70 kilo. Tapi kan terpakai, bukan disimpan kan? Nah, jadi gimana nih caranya adalah yang tidak terpakai ya dan berlebihan berikan kepada orang lain, beristighfar, bertobatlah kepada Allah. Segera kita melakukan kebaikan-kebaikan mumpung masih hidup. Kalau sudah mati ditutup dengan 3 helai kain kafan, selesai. Mana kekayaannya?
Mana baju-baju yang bagus? Mana skincare-nya? Kinclong, glowing, habis dimakan ulat dan belatung. Betul nggak? Membangga-banggakan diri cantiknya, make up sampai 1 cm, glowing, kinclong, bagus banget, menghabiskan uang puluhan juta. Ya silakan ketika itu untuk mempercantik diri supaya suami semakin mencintai, bukan untuk pamer-pamer. Skincare itu. Tapi ternyata kan tujuannya rata-rata untuk pamer. Tampilkanlah foto dia di sosial media, ada videonya, jalan-jalannya. Kau usah tahu, lihat juga. Karena kita buka sosial media itu suka terlihat yang nggak sengaja aja banyak, apalagi yang sengaja. Kita mau lihat sesuatu, ceramah siapa, ustadz siapa, acara di mana, keluarlah si perempuan ini, ya Allah, dia lagi. Iya. Tapi saya nggak pernah tuh lihat ibu-ibu di sini ada di sosial media itu, karena memang beda. Ini kan soleha, sepertinya soleha, sepertinya. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Ya, kemudian saya di kantor yang mengatur konsumsi jika ada acara atau tamu. Apakah boleh saya mengambil atau memakan 1 atau 2 kue yang akan dihidangkan? Saya di kantor yang mengatur konsumsi jika ada acara atau tamu. Apakah boleh saya mengambil atau memakan 1 atau 2 kue yang akan dihidangkan? Ya silakan kalau memang diperbolehkan. Masa nggak boleh? Kan panitia biasa dapat dong jatahnya, ya kan? Panitia dia mengatur. Setahu saya di mana-mana ada jatah untuk si panitia. Nggak mungkin nggak ada ya. Insya Allah seperti itu, silakan ambil jatahnya, tapi jangan berlebihan. Ini buat acara, buat tamu di kantor, kita panitianya. Stok cuman 20 kue. 20 kue untuk 20 orang, termasuk kita salah satu di situ. Berarti kita jatahnya 1. Karena untuk 20 orang, kuenya 20 untuk 20 orang. Kita salah satu di situ. Berarti sisanya 19. Ambillah jatah kita 1. Jangan jumlahnya 20 kita ambil 5. Akhirnya banyak yang nggak dapat kan kuenya. Itu zolim. Itu menjadi berdosa ya. Ustadz, kalau ada orang setiap kali dia datang ke masjid selalu sholat sunnah tahiyatul masjid, terus sholat fardu, tapi sholat sunnah rawatibnya tidak dilaksanakan, itu bagaimana Ustadz? Lalu mana yang lebih utama dilakukan dari kedua sholat tersebut? Kalau ke masjid selalu sholat sunnah tahiyatul masjid, terus sholat fardu, ya memang kita sholat tahiyatul masjid dulu ya. Kalau memang kita masuk masjid ya, dan kita juga bisa qobliyah sekalian ya, begitu caranya. Karena kita misalnya zuhur lalu kita mendengarkan azan, datanglah kita ke masjid kan, masuk masjid kan kita melaksanakan apa? Salat sunnah tahiyatul masjid, dan belum iqamah belum dikumandangkan, berarti ada kesempatan untuk qobliyah zuhur ya, qobliyah zuhur ya, sekaligus tahiyatul masjid. Dan dikatakan sunnah rawatibnya tidak dilaksanakan. Tahu dari mana? Bisa jadi dia pulang ke rumah, dia mengerjakan di rumah. Karena memang yang terbaik salat sunnah, qobliyah dan ba'diyah itu Rasul gak pernah kerjakan di masjid. Rasul gak pernah mengerjakan di masjid. Qobliyah, ba'diyah selalu di rumah, karena rumah Rasul samping masjid, nggak jauh dari masjid ya, samping-sampingan. Qobliyah di rumah, baru ke masjid. Nanti selesai sholat fardu, berzikir, lalu Rasul pulang, ba'diyahnya di rumah juga. Bisa jadi mungkin orang ini kita berprasangka baik lah ya, mungkin dia mengerjakan ba'diyahnya di rumah. Saya juga pernah diomongin seperti ini di masjid dekat rumah saya. Jadi selesai sholat fardu ya kita biasa istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam, kita baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, kita baca zikir-zikir setelah sholat fardu ya. Setelah itu saya pulang ke rumah, ada rupanya yang ngomongin di belakang-belakang sampai ke saya.
Pak Ustadz itu kalau selesai sholat nggak ba'diyah ya, ngomong di belakang. Nah orang yang diajak bicara nyampein ke saya, Pak Ustadz tadi diomongin kenapa Pak Ustadz tidak sholat ba'diyah, karena rata-rata di masjid ini orang ba'diyahnya di masjid. Kok Pak Ustadz sering pulang begitu saja. Jadi saya dikritik tapi nggak langsung, lewat orang lain. Kadang-kadang bahasanya bahasa suuzon. Iya. Padahal saya katakan kepada dia, tolong sampaikan kepada orang tersebut bahwa saya memang kadang-kadang ba'diyahnya di rumah. Karena mengikuti sunnah Rasul, kita dianjurkan di rumah dan pahalanya lebih besar dibandingkan di masjid untuk qobliyah dan ba'diyah. Kalau qobliyahnya nggak bisa, barangkali terlalu mepet waktunya sangat sedikit, oke lah kita kerjakan di masjid. Tapi kalau ba'diyah kan lapang waktunya. Dan pulangnya memang kita ke rumah, ya jalan kaki ke rumah sebentar. Ya kita kerjakan di rumah saja karena pahalanya lebih besar. Yang kedua memang sunnahnya demikian. Kenapa saya disalahkan? Dan Rasul bahkan memerintahkan kita kalau bisa, ya dikatakan bahwa sebaik-baik sholat bagi laki-laki itu di rumah, kecuali sholat fardu di masjid. Sebaik-baik sholat bagi laki-laki di rumah untuk sholat sunnahnya, bukan di masjid. Apa salahnya? Cuman orang tuh kadang nggak tahu melihat ini udah ustadz nggak berikan contoh, orang pada sholat dia gak sholat, masya Allah, karena kebodohan. Dia lihat rupanya sekali, 2 kali, 3 kali, bukan nanya langsung nggak ngomongin ke orang, gibah di belakang kan. Coba kalau Anda berilmu, Anda tahu ternyata Anda salah besar. Gibah itu dosa besar yang bisa menyebabkan siksa kubur. Ya, coba Bapak Ibu sekalian lihat di Telegram saya. Ada artikel yang saya tulis di Telegram saya atau di Instagram ya, tentang keutamaan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan di rumah. Qobliyah dan ba'diyah itu apa saja keutamaannya, apa saja pahalanya, apa saja keistimewaannya mengerjakan rawatib di rumah untuk qobliyah dan ba'diyah. Nah, tanggal 26 Mei 2023, setahun yang lalu, ada artikel di Telegram atau di Instagram ya, di sosial media saya Najmi Umar Bakar, tanggal 26 Mei 2023, judulnya untuk sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah lebih utama apabila dikerjakan di rumah. Ya, di sini saya sebutkan beberapa hadis anjuran Rasul untuk mengerjakan di rumah. Meskipun boleh di masjid, tapi lebih utama di rumah. Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baiknya salat adalah salatnya seseorang di rumahnya. Sebaik-baik salatnya seseorang itu di rumahnya, kecuali untuk salat yang wajib, maka di masjid bagi laki-laki. Hadis yang kedua, jika salah seorang dari kalian telah melakukan salat fardunya di masjid, udah salat fardu di masjid, maka jadikan untuk rumahnya bagian dari salat sunnahnya. Karena Allah menjadikan kebaikan di rumahnya dari salatnya itu. Hadis ketiga, salatnya seseorang di rumahnya lebih utama dibandingkan salatnya di masjidku ini, Masjid Nabawi, kecuali salat wajib. Lihat, Masjid Nabawi di kota Madinah, Rasul mengatakan solat seseorang di rumahnya lebih utama dibandingkan solat di Masjid Nabawi, kecuali solat 5 waktu lebih utama di masjid. Tapi untuk solat sunnahnya mendingan di rumah, meskipun di Masjid Nabawi loh. 1 kali solat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali solat. Masjidil Haram 100.000 kali dibandingkan masjid-masjid yang lain. Tapi untuk solat sunnah lebih baik di rumah. Supaya apa? Tersembunyi, terjaga hati ini. Ya. Kemudian hadis yang keempat, salat sunnah yang telah dikerjakan seseorang di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Salat sunnah yang telah dikerjakan seseorang di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain, maka nilainya 25 kali derajat salat sunnah yang ia kerjakan di tengah-tengah orang banyak. Beda derajatnya. Salat sunnah sendirian, sembunyi di rumah, orang nggak tahu, itu 25 kali
derajatnya lebih tinggi dibandingkan kalau kita sholat sunnah di hadapan orang lain yang tahu kita di masjid. Dan seterusnya. Ada 5 hadis di sini yang saya cantumkan ya. Di tanggal 26 Mei 2023. Dapat Bapak Ibu? Ketemu? Ada 5 hadis keutamaan salat qobliyah dan ba'diyah di rumah. Jadi kita qobliyah di rumah ini. Baik ya, laki-laki tentunya, kalau wanita kan di rumah ya salatnya. Tapi kalau kita kan di masjid, maka qobliyah di rumah kalau bisa. Karena waktu iqomah itu masih lama. Kita bisa perkirakan ya, misalnya 10 menit, 15 menit, rumah kita juga nggak jauh, kita bisa jalan naik motor, sebaiknya di rumah. Tapi kalau nggak keburu, terpaksalah qobliyahnya di masjid. Tapi ba'diyah kan bisa dilakukan di rumah ya. Jadi kalau dikatakan di sini pertanyaannya, ada orang yang setiap kali dia datang ke masjid selalu sholat sunnah tahiyatul masjid terus sholat fardu, tapi sholat sunnah rawatibnya tidak dilaksanakan. Maksudnya rawatib ini ba'diyahnya mungkin. Kalau sholat sunnah tahiyatul masjid, datang ke masjid sekaligus digabung niatnya dengan sholat qobliyah zuhur 2 rakaat, boleh ya, sama-sama 2 rakaat di waktu yang sama, karena menunggu sampai datangnya waktu iqamah ya. Mungkin pertanyaan ini adalah ba'diyahnya, karena dia tidak melihat, padahal bisa jadi dia mengerjakan di rumah. Atau mungkin dia nggak kerjakan di rumah. Bisa jadi mungkin dia terburu-buru karena dia bekerja. Bekerja apa? Mencari nafkah. Mencari nafkah hukumnya wajib. Salat qobliyah ba'diyah hukumnya sunnah. Kenapa dipermasalahkan? Dia kerja, dia pikir kalau dia ba'diyah nih bakal lama dan waktu sudah mepet, harus kerja kembali di perusahaan tersebut. Dia kejar ba'diyahnya, nanti dia terlambat. Dia orang yang disiplin. Mencari nafkah itu hukumnya wajib dan ikutin aturan yang ada di perusahaan di mana dia bekerja. Dia nggak ba'diyah nggak masalah. Yang penting yang wajibnya dia harus prioritaskan. Ya, jangan sampai dia kerjakan ba'diyahnya ternyata dia baca Al-Baqarah. Masya Allah, ba'diyahnya aja baca Al-Baqarah. Akhirnya terlambat setengah jam masuk untuk kerja lagi. Itu dosa, itu nggak boleh. Ustadz, laki-laki kan diperbolehkan nikah atau poligami tanpa sepengetahuan istri pertama. Tanpa sepengetahuan. Kan saya udah kasih tahu tadi nggak boleh. Kasih tahu, jangan bohong-bohongan. Nggak ada sunnahnya, nggak sesuai syariat. Memberitahu kepada istri pertama, beritahu, cuman bukan minta izin. Kalau minta izin kayaknya nggak diizinkan deh. Memberitahu, sampaikan. Kenapa memberitahu? Supaya nggak timbul fitnah. Dan nanti kalau suaminya mati, istri kedua, anak dari istri kedua, semuanya mendapatkan hak harta waris. Kasih tahu, jangan main kucing-kucingan. Ya, nggak boleh sembunyi-sembunyi. Kemungkinan suami ingin menjalankan sunnah, Pak Ustadz. Jadi Ustadz, laki-laki diperbolehkan nikah atau poligami tanpa sepengetahuan istri pertama. Kemungkinan suami ingin menjalankan sunnah dan khawatir menyakiti istri. Maka suami pun kucing-kucingan doang. Kita ini manusia bukan kucing. Maka suami pun kucing-kucingan atau sedikit berbohong. Gimana Ustadz? Nggak boleh. Ini ibu yang bertanya. Saya rasa suaminya ada di sini. Coba sebut suaminya yang mana? Ngaku aja deh. Angkat tangannya. Dia nanya begini ini karena suaminya pas ada di sini. Mumpung ada Ustadz nih, bantai aja Ustadz, sikat habis. Mana suaminya? Yang mana bu suaminya nih? Jadi kucing-kucingan dan sedikit berbohong. Gimana Ustadz? Kan udah disampaikan tadi, nggak boleh. Sunnahnya adalah sesuai syariat, diketahui oleh orang banyak. Umumkan pernikahan itu, kata Rasulullah. Umumkan, adakan pernikahan, adakan pesta, meskipun kecil. Diumumkan ke orang, bukan sembunyi-sembunyi.
Dan ini kalau dia sembunyi-sembunyi, apalagi penuh dengan kebohongan, kan tambah dosa. Udah sembunyi-sembunyi, bisa menimbulkan fitnah. Ya, istri pun makin marah dia. Ternyata dia dibohongi selama beberapa tahun. Sekali saja, istri itu wanita loh. Iyalah, masa laki-laki. Istri itu wanita. Wanita itu kalau dibohongin sakit hatinya. Sakitnya tuh di sini. Betul nggak, Bu? Sakit sekali dibohongi sama suami. Nah, ini bertahun-tahun, bukan lagi menikah, berselingkuh. Tuh kan, nikah kan sah, cuman nggak kasih tahu ke istri, bisa nimbul fitnah yang besar dan kebohongan jadi dosa juga. Tambah lagi dosa, dia berselingkuh bukan nikah. Nauzubillah min dzalik. Ya, ketangkap basah di hotel atau ketangkap kering. Jadi nggak boleh ya. Sampaikan ke suaminya, kalau memang ingin nikah lagi, sampaikan terang-terangan. Antum kan laki-laki, jangan cemen. Jadikan gentleman, real man atau Batman. Jangan takut sama istri. Ini kayaknya isti nih, ikatan suami takut istri. Karena kalau ketahuan istri, kayaknya nyawa saya melayang, Pak Ustadz. Iya, enggak begitulah ya. Sampaikan saja pelan-pelan, dicoba diskusikan, di lobby lah, dinasehati, dakwahi. Mungkin ada penolakan-penolakan, ya wajar. Biasanya istri itu menolak, jarang-jarang istri yang langsung oke. Ya. Tapi kalau demi kebaikan, kenapa tidak? Misalnya contoh, istri pertama tidak bisa hamil karena dia sakit, atau rahimnya sudah diangkat karena dia pernah kena kanker rahim misalnya. Nah, suami kan pengen punya anak misalnya, ya kan? Atau nggak bisa melayani, nggak bisa berhubungan. Ada sebab-sebab syar'i kenapa nggak boleh. Atau mungkin memang dia punya libido yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata laki-laki. Kalau nggak nikah lagi sepertinya mati deh. Nah, seperti ini nikah aja nggak apa-apa daripada mati. Ada nggak sih seperti itu? Dikatakan bolehnya berbohong demi kebaikan. Lalu seperti apa kebohongan yang diperbolehkan? Ya Allah, udah tadi. Ini baru datang apa? Kan udah saya jelaskan tadi, ada 3 bentuk kebohongan yang diperbolehkan oleh Rasulullah. Ini siapa sih nanya? Coba angkat tangan. Gemes saya, udah capek-capek ngomong dari awal. Nih saya lagi ngomong mungkin main handphone nih. Seperti apa kebohongan yang diperbolehkan? Kan udah dikasih tahu tadi, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba siapa yang nanya nih, saya kasih hadiah deh, orange water. Nih hadiah buat Anda. Siapa yang nanya nih? Berani nggak dia angkat tangan? Saya pengen lihat mukanya. Berani nggak angkat tangan? Siapa yang nanya nih? Kebohongan apa yang diperbolehkan? Udah dijelaskan tadi di awal-awal, masih nanya juga. Nih hadiahnya orange water. Nggak berani? Ibu-ibu siapa yang angkat tangan? Ada? Bukan nggak berani Ustaz. Ya gemes aja enggak. Kita udah sampai hampir sejam lebih ini, udah hampir 2 jam saya ngomong. Emang gak capek apa? Suruh ulang lagi. Ya Allah, kalau belum disampaikan barangkali. Ini bukan marah, gemes. Kebohongan yang diperbolehkan ada 3. Tertanya lagi ya. 3, pertama kebohongan kalau seandainya pasukan kaum muslimin ditangkap oleh musuh, ya, dan nggak boleh kan menceritakan yang sebenarnya, nanti ya kaum muslimin pasukannya akan dibunuh semua, maka bohong aja, di mana letak pasukan, di mana letak markasnya, di mana senjatanya, bohong itu boleh. Yang kedua ketika mendamaikan 2 orang yang sedang bersengketa, ya, lagi bermusuhan, lagi benci-bencian, ya, maka kita damaikan mereka dan kita sampaikan bahwa yang ini pengen baikan, yang ini pengen baikan, padahal nggak ada seperti itu. Ya, katanya dia pengen ke rumah kamu suka nggak ada di rumah. Ah, masa sih ada di rumah? Kata dia begitu. Nah, itu kan kebohongan.
tapi demi kemaslahatan. Rasul yang mengatakan, bukan saya ini di hadis. Ya, yang ketiga, kebohongan ya suami dan istri. Ya, untuk menjaga keutuhan rumah tangga supaya tidak terjadi perceraian, ya. Karena perceraian itu suatu perkara yang tidak diinginkan. Tapi kalau memang itu solusi, apa boleh buat? Tidak ada solusi yang lain, atau bisa jadi cerai merupakan hal yang wajib. Apabila memang kondisinya seperti itu, wajib. Sebetulnya nggak boleh cerai itu, ya, jangan dilakukan. Tapi kalau memang tidak ada solusi yang lain, apalagi kondisi sangat fatal sekali, kesalahan suaminya atau kesalahan istrinya dan tidak pernah berubah, maka cerai itu lebih baik. Demikian, ya, wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini barangkali pertemuan kita, sudah habis pertanyaannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang kita sampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah tanggal 27 Juli 2024 jam 9 pagi, kajian rutin pekan keempat oleh Ustadz Zikrullah Asra dengan tema Jalan Golongan Selamat. Semoga kita dimudahkan dalam menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah barik fiik. Wa iyyakum. Masyaallah, Allah barik fiik. Terima kasih.